tempat anak untuk curhat, tempat anak untuk mencari kenyamanan, tempat anak untuk mencari ilmu kalau bukan orang tuanya. Sebetulnya nggak masalah anak mau belajar dari internet dan sebagainya, itu guru yang lain, tapi orang tua harus menjadi orang pertama yang mendampingi anaknya di masa menuju usia balignya. Kemudian fungsi reproduksi tadi ya sudah jelaskan, bagaimana perempuan dan juga bagaimana laki-laki. Yang keempat tadi ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nur, tanggung jawab dan adab-adab. Mereka harus pahamkan, abang, kakak, nanti kalau sudah haid atau sudah basah, kamu punya tanggung jawab. Sholatnya atau ibadah-ibadah yang lainnya, ini bukan lagi ibu atau ayah yang tanggung jawab, kamu. Kalau kamu meninggalkan, ya kamu dosa. Tapi orang tua tetap ingatkan. Tapi kamu juga harus sudah ada kemauan sendiri gitu ya. Jangan sampai usia 17, 18 tahun masih harus orang tua yang suruh sholat gitu. Jadi anak-anak juga harus dibiasakan untuk tidak mengandalkan omelan orang tua. Harus dengar suara emaknya dulu gitu ya. Harus dengar teriakan ayahnya dulu baru sholat. Jangan sampai, ya bolehlah di usia 15, jangan ya, ya 15 lah maksimal ya. Tapi 16 tuh udah SMA ya, 15 juga udah SMA mungkin. 16, 17 masih harus orang tua, atau kuliah bahkan masih harus di WA sama ibunya gitu ya. Bang sholat, kak sholat. Nah ini kan jangan sampai gitu ya, anak-anak kita di usia yang bukan anak-anak lagi dan bukan remaja ya, sudah dewasa, masih harus diingatkan, dialarm sama orang tuanya untuk hanya sekedar sholat. Karena kalau sholat aja sudah berat, bagaimana dia akan melaksanakan tanggung jawab yang lain gitu ya, menutup aurat dan sebagainya. Kemudian juga harus diajarkan adab-adab, adab minta izin seperti tadi ya. Kemudian adab bagaimana berinteraksi dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Kemudian keenam, menambah informasi. Selain dari orang tua, anak juga boleh dengan didampingi orang tua untuk menambah informasi, baik dari internet mungkin atau dari guru-gurunya, guru ngaji, guru sekolah, silahkan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah agama. Ini tentu yang paling penting di antara semuanya ya. Anak-anak harus kita sampaikan apa sih tanggung jawab dia yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat selain sholat ya. Karena kalau sholat udah pasti, tapi kan yang melekat pada atau kewajiban-kewajiban yang melekat pada seorang muslim ketika sudah balik kan bukan hanya sholat, menutup aurat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian ketujuh, pemisahan anak laki-laki dan perempuan. Gimana kalau misalkan rumahnya cuma punya satu kamar? Ya udah abangnya ngalah di luar gitu ya, setelah di ruang TV. Jadi mohon maaf sekali, banyak sekali kan kasus ya terjadinya hubungan suami istri itu antara kakak dan adiknya, antara sepupu dengan sepupu satunya. Karena mungkin tadi gitu ya, mereka dibiasakan tidur satu kasur, satu ranjang, satu selimut. Ya namanya anak menuju usia balik itu kan sudah mulai apa ya, kalau di bahasa sekolah itu kan pubertas ya, sudah muncul suka. Ya mungkin dia bukan suka gitu sama adiknya, tapi kenapa banyak kasus misalkan abang menggauli adiknya, atau misalkan adik laki-laki menggauli kakaknya dan sebagainya. Jadi tontonan, bukan karena dia suka, kayaknya nggak mungkin gitu ya suka sama saudara kandung, tapi karena tontonan, kemudian dia sudah usianya balik, udah paham, dia praktekkanlah tontonan itu. Yang paling mudah kan ke adiknya, orang tuanya nggak apa ya, mungkin nggak ada atau tidak sadar gitu ya, anaknya sudah bisa dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya trik yang paling mudah yang pertama adalah memisahkan. Alhamdulillah kalau kita ada kamar banyak, bisa pisahkan anak laki dengan anak laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Kalaupun tidak, ya bagaimana caranya agar kalaupun misalkan harus kamar karena kamar kurang atau rumahnya memang tidak memadai untuk dipisahkan dan anaknya banyak misalkan, ya minimal kasurnya dipisahkan gitu ya. Jangan sampai tidur satu kasur. Jangan juga kita luput. Jadi selain kita mempersiapkan anak untuk siap memasuki fase usia balignya, kita juga harus siap ketika anak masuk usia balik ini. Kan bukan hanya sekedar oh kamu wajib ini, kamu nggak boleh begini, bukan. Tapi juga anak
akan memasuki fase pubertasnya di mana dia sudah mulai suka, tertarik dengan lawan jenisnya. Makanya boleh ya kita, bukan boleh, bahkan harus ya kita memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Itu tuh pendidikan bukan yang bagaimana prakteknya gitu ya, tapi pendidikan seks yang maksudnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa tahu batasan, tahu koridornya, tahu bagaimana Islam membatasi, Islam membentengi, Islam memagari hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, anak dididik atau diajarkan, dibiasakan untuk minta izin kepada orang tuanya ketika masuk kamar ayah ibunya. Ini penting sekali gitu ya. Makanya kalau saya pribadi dalam kondisi apapun, misalkan posisinya suami istri di dalam kamar, mau siang mau malam mau pagi, meskipun nggak ngapain juga gitu ya, dikunci aja kamar gitu ya. Karena kan termasuk tidak boleh anak itu melihat aurat kita. Anak mahram gak dengan kita? Anak itu mahram gak dengan ibunya, dengan ayahnya? Mahram. Tapi bukan berarti ibunya bisa kemudian ya udah kan mahram nih, nggak apa-apa nggak pakai baju atau bajunya seksi. Jangan. Baju seksi itu di depan suami aja. Di depan anak usahakan jangan pakai pakaian terbuka. Terbuka dalam arti seksi ya. Tapi kalau terbuka yang cuman pendek gitu atau celana pendek silahkan. Karena anak-anak apalagi sudah usia nanti dia balik, sudah remaja, ya mungkin dia nggak bakal suka sama ibunya sih. Cuman maksudnya jangan sampai kemudian apa ya, hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak pada orang lain itu juga dilihat dari ibunya. Jadi tetap kita menjaga ada pakaian kita. Jadi kalau mau pakai seksi ya benar-benar depan suami gitu ya, jangan depan anak. Kalau bisa jangan terlalu terbuka gitu ya. Begitupun ayahnya, di hadapan anaknya juga jangan karena mentang-mentang aurat laki-laki cuma dari pusar ke lutut kemudian seenaknya gitu ya, cuma pakai pakaian dalam, jangan juga. Tetap kita posisikan anak itu orang lain gitu dalam hal berpakaian. Kita jaga sebaik mungkin aurat kita itu yang terlihat yang wajar gitu ya, termasuk berpakaian dan sebagainya. Kemudian kedua, mengajarkan untuk menjaga aurat sejak dini. Begitu juga untuk menundukkan pandangan. Orang-orang Arab ya ketika jamaah umroh atau jamaah umroh ya, bawa anak-anak yang mereka umroh ya, jamaah Indonesia maksudnya ke Mekah, itu mereka kaget loh, kagum. Anak usia 2 tahun, 3 tahun udah pakainya syar'i, minimal pakai jilbab. Iya kan? Kalau anak-anak kita ya mungkin pada nggak semuanya ya, tapi banyak gitu ya yang mereka membiasakan anaknya sudah menutup aurat, minimal pakai jilbab lah, meskipun tangannya pendek, pakainya celana ketat gitu ya, usia 2 tahun 3 tahun. Mereka bingung karena kalau di sana itu anak-anaknya hampir kita nggak akan temukan anak remaja sana itu dibiasakan pakai jilbab, apalagi pakai gamis, nggak ada. Makanya mereka kaget gitu ya. Mereka bukan orang Arab ya, orang ajnabi kan, kita orang asing, tapi kok anak mereka betah gitu ya dikerudungin, dipakai baju syar'i gitu, bingung gitu ya. Nah, apakah kemudian anak ini sudah wajib menutup aurat? Memang tidak. Tapi sekali lagi, bahwa pembiasaan itu penting. Mungkin gini, Bu, kok anaknya ini sih pakai celananya ketat? Oh, dia belum haid misalkan. Dia masih ini kok, masih apa namanya, masih SMP ke 1, belum haid kok, belum balik gitu. Ya memang dia belum balik, tapi tidak ada salahnya kita biasakan agar tadi anak itu kok kaget ketika dia balik langsung, loh ya kamu sekarang sudah wajib jilbab. Orang dewasa aja ketika tidak terbiasa kan berat juga, untuk menutup aurat kan berat. Kalau laki sih aman ya, laki-laki kan auratnya sedikit, tapi perempuan itu PR-nya berat sekali untuk menutup aurat. Apalagi misalkan, mohon maaf, kondisi dia sebagai wanita karir misalkan di kantor yang dilarang, itu kan berat tuh. Kan sekarang masih banyak ya kantor-kantor yang melarang pegawainya pakai jilbab. Ya mungkin alasannya ya sebetulnya mereka mungkin mengajukan alasannya kedengarannya profesional gitu ya, tapi sebetulnya bisa jadi juga itu adalah trik mereka untuk bagaimana menutup aurat itu dibiasakan. Karena anak kalau sudah nyaman dengan tank top atau nyaman dengan kaos pendek, nyaman dengan celana pendek, khawatir susah
susah kita arahkan menutup aurat ketika sudah balik, gitu ya. Jadi pembiasaan itu bolehlah dilakukan dari jauh-jauh sebelum mereka balik. Ya tapi jangan juga anak usia 2 tahun langsung nih pakai cadar gitu ya, pakai jilbab sampai kaki gitu, jangan juga, kesian. Ya sewajarnya aja. Tapi kan ada juga ya yang apa? Mohon maaf gitu ya. Kita tidak dilarang kan? Dan nggak mungkin dilarang. Kalau misalkan dilarang berinteraksi, mungkin kita nggak ada di sini gitu ya. Ada beberapa hal, ada beberapa kegiatan yang kita butuh bapak-bapak. Begitu pun sebaliknya, bapak-bapak pasti butuh ibu-ibu dalam kegiatan sosial, kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi dan sebagainya pasti. Tapi ada batasannya, ada aturannya, ada rambu-rambunya yang jangan sampai rambu-rambu ini ditabrak. Itu kan fungsinya lampu merah ya di jalan raya, biar teratur. Kalau ada kendaraan dari berbagai arah, tidak ada lampu merahnya, nggak ada yang mau ngalah pasti. Main maju aja, akhirnya apa? Kecelakaan dan sebagainya. Begitupun kita, ketika hidup kita tidak Allah berikan aturan, rambu-rambu, ya udah if'al ma syi'ta. Terserah deh kamu ngapain, bebas. Mungkin akan merajalela zina, pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi sebetulnya fungsinya kita memahamkan anak-anak tentang interaksi dengan lawan jenis itu nanti ke poin 7. Kalau anak tahu batasannya, maka dia akan tahu bahwa saya itu boleh berinteraksi dengan perempuan atau yang laki atau yang perempuan dengan laki-laki itu sampai apa sih batasannya, gitu ya. Jangan sampai kemudian anak memahami apa yang biasa mereka lihat, apa yang tren di hadapan dia itu jadi hukum. Itu kan udah biasa nginep di kosan temen rame-rame kok. Emang sih laki perempuan tapi rame-rame, tetap aja mau rame-rame mau berdua nggak boleh gitu ya. Atau alasannya mau belajar kelompok bersama tapi sampai jam 2 malam. Nah itu jangan sampai kita memberi celah anak itu untuk oke lah, dia mungkin awalnya tujuannya belajar bersama, ngerjain tugas bersama, tapi di rumah si A gitu ya sampai larut malam. Siapa sih yang bisa menjamin mereka tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi celah-celah yang bisa menjurumuskan anak kita kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang haram, itu sebisa mungkin sebagai orang tua kita membatasi, menutup rapat sehingga anak gak punya alasan untuk ini kan dia aja boleh, orang tua si aja boleh gitu ya. Jadi dalilnya orang tua orang lain gitu ya, temennya. Kemudian terakhir adalah mengajarkan haramnya zina dan bahaya serta dosanya. Nah ini menyambung dari poin 6 ya. Suka boleh ya kan, sekedar berteman boleh, tapi jangan sampai gitu ya jalan bareng kemudian udzubillah misalnya sampai check in bareng gitu ya, check in berdua dan sebagainya. Jadi tentu kita semua berharap anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang ya sesuai fitrahnya, sesuai bagaimana Allah perintahkan kepada kita, sesuai bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan tentunya tidak menutup kemungkinan kita bisa mencetak anak-anak kita seperti sahabat-sahabat muda pada zaman Rasulullah. Minimal ada satulah keteladanan yang bisa kita ambil, kita masukkan dalam tubuh anak kita. Minimal anak kita gini, kalau orang tua sekarang kan gini, pokoknya yang penting saya nggak penting anak saya mau jadi dokter, anak saya mau jadi orang kantoran, anak saya mau jadi pengusaha, yang penting anak saya soleh, alhamdulillah gitu ya nggak. Ya buat apa anak sukses tapi durhaka sama orang tuanya, lupa sama orang tuanya, nggak pulang nggak balik ke rumah gitu ya, betah sama tempat dia kuliah atau tempat dia kerja gitu. Jadi ya lebih bagus lagi anak kita solih, anak kita muslih ya, berguna bagi orang lain, anak kita juga sukses ya dalam karirnya, dalam pendidikannya, bahagia dalam, mungkin kalau yang sudah berumah tangga bahagia dalam rumah tangganya. Dan tentu yang penting adalah bagaimana kita bukan hanya jadi keluarga di dunia ya, tapi kita juga berharap anak-anak kita, pasangan kita adalah keluarga berikutnya di kehidupan yang akan datang di surga Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fikih bulugh atau fikih baligh.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya balik ke MC ya. Role dari musyifnya, dari apa sih kalau musyif itu pembina kamar, kakak kelas atau kakak kamar ya, kakak kamar yang misalkan dalam satu kamar itu ada satu musyif ya, satu pengontrol. Banyak ternyata, saya nggak mau bilang banyak, ada itu kasus yang ternyata anak santri itu sebetulnya bukan pesantren aja sih, mungkin asrama-asrama termasuk mungkin mohon maaf gitu misalnya asrama-asrama TNI gitu ya, yang pure itu istilah laki nggak ada perempuannya. Ya terjadi gitu ya hubungan sama laki sama perempuan, jadi nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi sangat perlu gitu untuk kita membatasi anak-anak mengedukasi mereka bahwa memang zina itu zaman sekarang bukan hanya perempuan sama laki-laki gitu ya. Zina itu juga bisa terjadi laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Ini yang penting kita fahamkan ke anak-anak juga. Masuk tadi, insya Allah kita kan yang paling tahu ya anak-anak kita. Kalau misal tadi ada temennya bagusnya tadi segerombolan ya. Kalau segerombolan kan atau sekelompok atau banyak, insya Allah nggak apa-apain. Apalagi kita tahu lah anak kita